Kerajaan Sanggau, sejarah, raja-raja, dan peninggalan. Kerajaan Sanggau adalah kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pendiri kerajaan ini adalah Daranante, seorang perempuan bangsawan dari Kerajaan Sukadana, yang juga berada di Kalimantan Barat. Keturunan Kerajaan Sanggau meyakini bahwa kerajaan ini didirikan pada tanggal 7 April tahun 1310. Sedangkan masa kekuasaannya berakhir pada 1949, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Sejarah berdirinya Kerajaan Sanggau bermula saat Daranante pergi mencari suaminya, Babai Cinga, yang telah lama berpisah. Setelah menempuh perjalanan menyusuri sungai dan menghadapi beberapa rintangan, Daranante beserta rombongannya akhirnya bertemu dengan Babai Cinga di muara Sungai Entabai. Setelah melepas rindu, Daranante meninggalkan suaminya dan pulang kembali ke Sukadana. Namun, dalam perjalanannya, ia berhenti di kampung Labai Lawai dan mendirikan kerajaan. Penduduk setempat meyakini bahwa Kerajaan Sanggau didirikan pada tanggal 7 April tahun 1310, saat Daranante dinobatkan sebagai penguasa pertama di kerajaan itu. Suatu ketika, Daranante menitipkan kekuasaan Sanggau kepada Dakudak. Namun, karena dianggap gagal setelah terbukti kurang cakap dalam mengambil kebijakan dan tidak mengenal adat istiadat setempat, Dakudak memilih pergi. Setelah itu, sejarah kerajaan Sanggau tidak diketahui secara pasti. Barulah pada 1521, keturunan Daranante yang bernama Dayang Mas Ratna menjadi pemimpin di Sanggau. Dayang Mas Ratna inilah yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Labai Lawai ke Mengkiang. Bercorak Islam, pada 1658, Abang Bungsu dinobatkan sebagai Raja Sanggau dengan gelar Sultan Muhammad Jamaluddin Kusumanegara. Menilik nama raja, dipastikan bahwa kerajaan Sanggau pada masa ini telah bercorak Islam. Sultan Muhammad Jamaluddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Mengkiang ke tempat yang sekarang menjadi kota Sanggau. Setelah itu, pembangunan mulai dilakukan untuk menunjang pemerintahan kerajaan. Pada 1778, hubungan kerajaan Sanggau dengan Kesultanan Pontianak mulai retak akibat politik ekspansi yang dilakukan. Bahkan Pontianak berhasil mencaplok beberapa wilayah kerajaan Sanggau dan menguasai jalur perdagangan Sungai Kapuas. Di sisi lain, pada masa Panembahan Usman Pakunegara tahun 1785 sampai tahun 1812, Sanggau menjalin hubungan kekerabatan dengan kerajaan Sekadau melalui ikatan perkawinan. Kedatangan Belanda, pada masa pemerintahan Panembahan Muhammad Tahir II tahun 1860 sampai tahun 1876, Belanda datang ke Sanggau dan meminta Raja Tahir untuk diberikan tempat bagi wakilnya. Pada awalnya, kedatangan mereka disambut baik. Namun, Belanda segera memanfaatkan kebaikan itu untuk menanamkan pengaruhnya di kerajaan Sanggau. Terlebih lagi ketika Panembahan Muhammad Tahir II wafat dan digantikan oleh Panembahan Haji Sulaiman Pakunegara, kekuasaan Belanda semakin kuat. Hal ini ditandai dengan campur tangan Belanda dalam hal mengangkat, memecat, dan menggantikan kedudukan seorang sultan. Selain itu, Belanda juga telah memaksakan perjanjian dengan kerajaan Sanggau. Raja-raja kerajaan Sanggau, Daranante, 1310. Dakudak, Dayang Mas Ratna, tahun 1485 sampai tahun 1528. Dayang Puasa atau Nyai Sura, tahun 1528 sampai tahun 1569. Abang Gani bergelar Pangeran Adipati Kusumanegara Gani, tahun 1569 sampai tahun 1614. Abang Basun bergelar Pangeran Mangkubumi Pakunegara, tahun 1614 sampai tahun 1658. Abang Bungsu, Uju, bergelar Sultan Muhammad Jamaluddin Kusumanegara, tahun 1658 sampai tahun 1690.
Abang Kamarudin bergelar Sultan Ahmad Kamarudin, tahun 1690 sampai tahun 1722. Panembahan Ratu Surya Negara bergelar Sultan Zainuddin, tahun 1722 sampai tahun 1741. Abang Tabrani bergelar Pangeran Ratu Surya Negara, tahun 1741 sampai tahun 1762. Panembahan Muhammad Tahir I Surya Negara, tahun 1762 sampai tahun 1785. Pangeran Usman bergelar Panembahan Usman Paku Negara, tahun 1785 sampai tahun 1812. Panembahan Muhammad Ali Surya Negara, tahun 1812 sampai tahun 1823. Sultan Ayub Paku Negara, tahun 1812 sampai tahun 1828. Panembahan Muhammad Kusuma Negara, tahun 1812 sampai tahun 1860. Panembahan Muhammad Tahir II, tahun 1860 sampai tahun 1876. Panembahan Haji Sulaiman Paku Negara, tahun 1876 sampai tahun 1908. Panembahan Gusti Muhammad Ali Surya Negara, tahun 1808 sampai tahun 1915. Pangeran Gusti Muhammad Said Paku Negara, tahun 1915 sampai tahun 1921. Panembahan Tahir Surya Negara, tahun 1921 sampai tahun 1941. Gusti Muhammad Arif, tahun 1941 sampai tahun 1942. Ade Marhaban Saleh, tahun 1942 sampai tahun 1944. Panembahan Gusti Ali Akbar, tahun 1944 sampai tahun 1945. Panembahan Gusti Muhammad Taufik Surya Negara, 1945. Pangeran Ratu H. Gusti Arman Surya Negara, 2009. Penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang terjadi saat Kerajaan Sanggau diperintah oleh Gusti Muhammad Arif. Selama memerintah, Gusti Muhammad Arif selalu dicurigai akan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan militer Jepang. Akibatnya, Gusti Muhammad Arif ditangkap dan dibunuh Jepang beserta tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan Barat. Setelah itu, takhta jatuh ke tangan Panembahan Gusti Ali Akbar, yang memimpin Sanggau hingga kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda kembali datang untuk menguasai. Mereka lantas mengirim utusan ke Sanggau untuk mengganti Panembahan Gusti Ali Akbar dengan Panembahan Gusti Muhammad Taufik. Pemerintahan Panembahan Gusti Muhammad Taufik bertahan hingga Sanggau diubah menjadi daerah Swapraja. Pada tanggal 2 Mei tahun 1960, pemerintah menghapuskan daerah Swapraja dan terjadi serah terima kekuasaan kepada Bupati Sanggau pertama, M. Jaman. Peristiwa ini mengakhiri riwayat Kerajaan Sanggau karena statusnya berubah menjadi ibu kota Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat. Setelah mati suri selama kurang lebih 49 tahun, pada tanggal 26 Juli tahun 2009 Pangeran Ratu H. Gusti Arman Surya Negara dinobatkan sebagai Raja Sanggau. Kendati demikian, Kerajaan Sanggau tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal politik dan bersifat adat semata. Peninggalan Kerajaan Sanggau, Istana Surya Negara, naskah kuno berupa dokumen perjanjian yang ditulis tangan, Al-Quran yang berusia sekitar 2 abad. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.